Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 14 September 2025. Pelajaran yang ke-12 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Kemah Pertemuan. Bacalah Keluaran 33 ayat 7 sampai 11. Mengapa Allah meminta Musa untuk membangun kemah pertemuan? Saya baca di dalam Keluaran 33 ayat 7 sampai 11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kita tidak boleh bingung antara kemah pertemuan yang dibangun di luar perkemahan Israel dengan kemah suci yang kemudian dibangun dan terletak di tengah-tengah perkemahan. Kita tidak tahu seberapa sering Musa berkonsultasi dengan Tuhan di kemah pertemuan, namun satu hal yang kita tahu pasti, perjumpaan Musa dengan Tuhan menghasilkan persahabatan yang erat di antara mereka. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 11. Seorang teman adalah orang yang dapat kita ajak berkonsultasi dan mendiskusikan hampir semua hal secara terbuka dan percaya bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkannya kepada orang lain. Seorang teman adalah salah satu hal terbaik yang harus dimiliki dan salah satu orang yang paling baik. Seperti yang dicatat dalam Keluaran 19-34. Kisah Musa sangat instruktif tentang bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Bagaimana Allah membangun hubungan dengan pemimpin yang luar biasa ini? Sebuah studi tentang kehidupan Musa menunjukkan bagaimana ia bertumbuh dalam pengetahuannya. Tidak hanya tentang kuasa Allah, tetapi juga tentang kasih dan karakternya. Ini adalah komponen yang sangat penting dalam memiliki hubungan dengan Allah. Sebelum tiba di Gunung Sinai, Musa dengan penuh kuasa dipakai oleh Tuhan, bahkan ketika dipersiapkan untuk peran kepemimpinan yang istimewa. Di tanah Midian ketika sedang menggembalakan domba, Tuhan mengilhaminya untuk menulis 2 kitab, Ayub dan Kejadian. Kemudian dalam peristiwa dramatis semak yang menyala, ia dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia melihat kekalahan dewa-dewa Mesir dan tentara Mesir yang perkasa di Laut Merah. Dia mengamati selama beberapa pekan bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dari Mesir ke Sinai. Setelah pengalaman itu membuat wajahnya bersinar, ia memimpin Israel selama 39 tahun sampai ke perbatasan tanah perjanjian. Pesan Alkitab menyatakan bahwa Musa adalah hamba Allah yang setia. Ulangan 34 ayat 5 dan Yosua 1 ayat 1. Terang yang tak bercelah di tengah kegelapan, seorang nabi teladan yang menjadi tolok ukur bagi orang lain. Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Dia adalah seorang agen perubahan, meskipun orang-orang tidak selalu mengikuti arahan dan kata-katanya. Ketika mereka mengikuti, mereka menjadi makmur. Kita dapat belajar dari Musa karena kisah hidupnya yang luar biasa
menunjukkan kepada kita apa yang dapat Tuhan lakukan ketika kita membiarkan Dia mengubah kita. Apa sajakah titik balik dalam perjalanan Anda dengan Tuhan, di mana Anda menyadari bagaimana Dia bekerja dengan penuh kuasa dalam hidup Anda? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 14 September 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.